Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yozurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Tateno Yusa no Nariyagari. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya. Let's go. Anime ini mengisahkan seorang mahasiswa otaku berusia 20 tahun bernama Iwatani Naofumi. Selain menjadi otaku, keseharian Naofumi sering ia habiskan untuk membaca buku-buku di perpustakaan saat uang sakunya menipis. Suatu ketika saat Naofumi membaca buku di perpustakaan, tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari buku yang ia baca, lalu membawanya ke suatu tempat yang tidak ia kenal sebelumnya. Dan ternyata saat ini Naofumi berada di isekai dengan menggunakan ritual pemanggilan pahlawan. Namun di sini Naofumi tidak sendirian. Di saat yang sama terdapat 3 orang lain yang juga dipanggil menggunakan ritual pemanggilan pahlawan. Meski mereka sama-sama orang Jepang, namun mereka datang dari dunia yang berbeda dari Naofumi, atau bisa dibilang mereka datang dari dunia paralel. Dan alasan mereka dipanggil ke dunia tersebut yaitu untuk membantu melawan sebuah bencana yang disebut ombak atau nami, yaitu suatu peristiwa munculnya monster-monster secara misterius, yang mana monster tersebut cenderung merusak apapun. Bencana tersebut diperkirakan akan muncul beberapa kali, dan setiap kemunculannya akan berlangsung beberapa saat di suatu daerah secara random. Lalu cara untuk mengetahui kapan kemunculan bencana ombak tersebut bisa diketahui melalui sebuah jam pasir khusus yang berada di setiap negeri di sana. Saat ini bencana ombak telah terjadi 1 kali sebelum Naofumi dan yang lainnya dipanggil. Dan di sini mereka berempat sejak awal telah mendapat senjata khusus sesuai pada ritual pahlawan, atau simpelnya mereka merupakan reinkarnasi dari pahlawan-pahlawan terdahulu, yaitu pahlawan tombak, pahlawan pedang, pahlawan panah, dan pahlawan perisai. Di sini Naofumi terpilih menjadi pahlawan perisai. Lalu sebelum masuk ke medan pertempuran nanti, mereka harus menaikkan level mereka terlebih dahulu dengan cara berpetualang. Di sini mereka akan dibantu oleh beberapa petualang. Dan saat pembagian grup, awalnya tidak ada satupun petualang yang mau bergabung dengan Naofumi. Namun untungnya ada Main yang mau bergabung menjadi timnya Naofumi. Dan karena Naofumi juga masih belum terlalu paham mengenai dunia tersebut, ia pun menuruti perkataan Main, mulai dari cara menaikkan level dan lain sebagainya. Namun suatu ketika saat Naofumi bangun dari tidurnya, ia tiba-tiba dipaksa untuk menghadap kepada sang raja oleh para prajurit. Dan alasan Naofumi dipanggil karena ia dituduh Main telah berbuat ecchi kepadanya. Naofumi pun mengelaknya karena ia benar-benar tidak melakukan apapun terhadap Main. Namun tidak ada satupun orang yang percaya terhadap Naofumi. Dan karena Naofumi kedepannya harus membantu menangani bencana ombak, Naofumi pun dibebaskan sang raja. Dan sejak saat itu Naofumi mulai bersikap dingin terhadap semua orang. Kini Naofumi harus menaikkan levelnya secara mandiri. Namun yang membuat Naofumi cukup kerepotan yaitu karena item yang bisa ia gunakan hanyalah perisai, yang mana fungsi utamanya adalah untuk bertahan, sehingga membuat Naofumi kesulitan dalam mengalahkan monster seorang diri. Lalu saat malam hari, tiba-tiba ia bertemu dengan penjual budak. Dan di sini Naofumi membeli seorang budak bernama Raptalia. Ia merupakan gadis setengah manusia yang berusia sekitar 10 tahunan. Dan Naofumi sendiri akan menggunakan Raptalia sebagai senjatanya dalam mengalahkan monster.
Awalnya Naofumi cukup kesulitan menangani Raphtalia karena Raphtalia memiliki gangguan psikis sejak keluarganya tewas akibat bencana ombak pertama. Namun seiring berjalannya waktu, Naofumi berhasil mengatasi penyakit Raphtalia. Dan seiring level Raphtalia meningkat, postur tubuhnya pun berubah menjadi layaknya seorang remaja. Karena ras setengah manusia akan mengalami perubahan fisik saat level mereka naik. 1 bulan sejak kedatangan Naofumi pun berlalu. Saat ini bencana ombak yang kedua akan segera tiba. Di sini Naofumi, Raphtalia, dan juga para pahlawan lainnya telah siap menghadapi bencana ombak selanjutnya. Dan saat bencana ombak terjadi, Naofumi memilih untuk mengamankan penduduk desa setempat. Sedangkan ketiga pahlawan lainnya bertarung secara individu melawan para monster di luar desa. Dan setelah bencana ombak selesai, seluruh pahlawan dipanggil ke istana untuk diberikan hadiah. Dan di sini lagi-lagi Main mencari masalah terhadap Naofumi. Ia sengaja mengadukan Naofumi yang memaksa seorang gadis menjadi budaknya. Lalu sang raja memutuskan untuk mengadakan duel antara Naofumi melawan Motoyas. Awalnya Naofumi terlihat unggul dari Motoyas karena perisai dari Naofumi memiliki kemampuan untuk menyerap skill khusus dari suatu item atau monster. Namun tiba-tiba Naofumi didorong Main menggunakan sihir angin, sehingga Naofumi harus kalah dalam duel tersebut. Di sini terungkap, ternyata Main merupakan putri dari sang raja. Dan sejak awal sang raja memang menolak keberadaan Naofumi. Hal ini dikarenakan Naofumi merupakan pahlawan perisai, yang mana sejak dulu sang raja memiliki dendam terhadap pahlawan perisai. Lalu Naofumi pun merasa frustasi karena ia yang terus dihianati oleh semua orang. Namun untungnya ada Raphtalia yang berhasil menenangkan Naofumi. Kini Naofumi kembali berpetualang bersama Raphtalia untuk persiapan bencana ombak selanjutnya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Naofumi mendapat rekan baru yang ia dapat dari penjual budak. Di sini Naofumi memberikannya nama Viro. Viro sendiri merupakan sejenis burung yang berasal dari ras Virolia. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata Viro memiliki wujud manusia yang berwujud gadis kecil. Karena sebenarnya Viro merupakan keturunan bangsawan dari ras Virolia. Dan di sini Viro akan membantu Naofumi dalam mengalahkan monster dan juga sebagai penarik pedati dalam perjalanan Naofumi. Selain berpetualang untuk menaikkan level, Naofumi juga berprofesi menjadi penjual obat keliling untuk mendapatkan uang. Karena sebelumnya Naofumi hanya diberi uang sedikit oleh sang raja. Lanjut. Di tengah perjalanan, Naofumi mendapat beberapa masalah yang disebabkan ketiga pahlawan yang lainnya. Kasus yang pertama berasal dari Motoyas. Motoyas sempat memberikan sebuah benih tanaman kepada penduduk. Namun lama-kelamaan, ternyata tanaman tersebut berubah menjadi tanaman liar dan beracun. Lalu kasus yang kedua berasal dari Ren. Di sini Ren sempat membunuh monster berwujud naga. Namun ternyata bangkai dari naga tersebut mengakibatkan virus yang menular bagi penduduk setempat. Kasus yang terakhir berasal dari Itsuki. Ia pernah melengsarkan seorang pemimpin korup dari suatu daerah. Namun efek dari lengsernya pemimpin tersebut membuat daerah tersebut mengalami kekosongan kepemimpinan, sehingga banyak penduduk yang terlantarkan bahkan hingga tewas. Dan seluruh masalah yang ditimbulkan ketiga pahlawan tersebut berhasil diatasi Naofumi. Lanjut. Waktu bencana ombak ketiga pun hampir tiba. Di sini Naofumi bertemu dengan putri kedua dari sang raja. Ia bernama Melty.
Perlu diketahui, dalam negeri tersebut, sebenarnya yang memiliki kuasa tertinggi adalah sang ratu, bukanlah sang raja. Untuk status Melty sendiri, ia merupakan calon sang ratu menggantikan ibunya kelak. Dan di sini Melty terlihat berbeda dari ayah dan kakaknya, yang mana Melty sangat menghormati Naofumi sebagai salah satu dari 4 pahlawan. Namun karena Naofumi masih trauma dengan perlakuan dari pihak kerajaan, Naofumi pun menolak kebaikan Melty. Bencana ombak ketiga pun tiba. Di sini karena penduduk setempat telah ditangani para prajurit, Naofumi dan yang lainnya bisa bertarung melawan musuh utama bersama 3 pahlawan yang lain. Dan saat di sana ternyata musuh yang dihadapi cukuplah kuat. Lalu singkatnya, dengan kekuatan baru Naofumi, ia berhasil mengalahkan monster tersebut. Dan selang beberapa saat, muncul seorang wanita misterius yang bernama Glass. Ia tiba-tiba menyerang orang-orang yang ada di sana. Namun untungnya, Naofumi berhasil menahan serangan dari wanita tersebut sampai waktu bencana ombak selesai. Dan meskipun Naofumi sempat kehilangan kesadarannya, karena sebelumnya ia pernah menyerap kekuatan dari naga yang dulu pernah dikalahkan Ren. Singkat cerita, pada bencana ombak ketiga ini, Naofumi lah yang menjadi pahlawannya. Dan meskipun Naofumi menjadi pahlawan dalam bencana ombak ketiga tersebut, Naofumi tetap mendapatkan perlakuan buruk dari sang raja. Namun kali ini, sang raja tidak bisa berkutik, karena Naofumi memiliki kekuatan yang lebih unggul dari para prajurit kerajaan. Dan setelah bencana ombak tersebut, Naofumi dan kelompoknya akan pergi ke negeri tetangga untuk menaikkan level menggunakan jam pasir di negeri sebelah, karena keberadaan Naofumi ditolak oleh pihak kerajaan dari negaranya sendiri. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Naofumi lagi-lagi mendapatkan perlakuan buruk dari kerajaan. Dan untuk kali ini yang menjadi dalangnya yaitu Mine. Di sini Mine sengaja menjadikan Melty sebagai umpan agar Melty bisa ikut bersama Naofumi dan menyebarkan kebohongan bahwa Naofumi telah menculik dan mencuci otak Melty. Saat ini Naofumi, Raphtalia, Viro, dan Melty sedang menuju ke kediaman sang ratu untuk mencari perlindungan dari kejaran pihak kerajaan. Di tengah perjalanan, mereka sempat singgah di tempat bangsawan kenalan Melty yang bernama Reignod. Namun tak lama kemudian, pada akhirnya mereka ketahuan salah satu bangsawan yang membela pihak kerajaan. Di sini juga terungkap, ternyata bangsawan tersebut merupakan orang yang menyiksa ras setengah manusia, termasuk Raphtalia setelah terjadinya bencana ombak pertama. Lalu singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan bangsawan tersebut, mereka membebaskan seluruh ras setengah manusia yang ditahan. Namun tak lama kemudian, ternyata bangsawan tersebut masih hidup. Lalu ia pun membangkitkan sebuah monster raksasa untuk menyerang Naofumi dan yang lainnya. Namun naasnya, bangsawan tersebut juga tewas diinjak oleh monster yang ia bangkitkan. Di sini Naofumi cukup kewalahan menghadapi monster tersebut. Lalu tiba-tiba muncul seekor burung raksasa dari ras Virolia. Burung tersebut berhasil mengalahkan monster yang dihadapi Naofumi. Dan di sini terungkap sosok Virolia tersebut, yang ternyata ia merupakan ratu dari ras Virolia. Ia bernama Vittoria. Lalu Naofumi dan yang lainnya pun dibawa ke tempat tinggal ras Virolia untuk beristirahat sementara waktu. Namun tujuan sebenarnya dari Vittoria adalah untuk meminta Naofumi agar mau bekerja sama dengan pahlawan lainnya. Dan jika tidak, maka keempat pahlawan akan dibunuh langsung oleh Vittoria.
Selain itu, Vittoria juga ingin mengetes kekuatan Viro selaku keturunan bangsawan ras Virolia. Lalu singkatnya, Viro berhasil lulus dari tes yang diberikan Vittoria. Dan saat ini Viro ditunjuk sebagai penerus dari Vittoria menjadi Ratu ras Virolia. Lalu keesokan harinya, Naofumi dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan mereka dihadang Motoyas dan juga Mine. Dan di sini lagi-lagi Naofumi difitnah bahwa saat ini Naofumi telah membunuh Itsuki dan Ren. Namun sebenarnya yang melakukannya adalah Mine, karena Ren dan Itsuki ingin menguak kejanggalan yang ada di kerajaan, terutama pada gereja kerajaan. Lalu tak lama kemudian datang sang pemimpin dari gereja kerajaan. Ia bernama Balmus. Di sini terungkap ternyata ia dan kelompoknya melakukan pemujaan terhadap seluruh pahlawan kecuali pahlawan perisai. Maka dari itu pihak kerajaan dan gereja sejak awal telah bersekongkol untuk menjatuhkan Naofumi sebagai pahlawan perisai. Namun karena pahlawan saat ini telah melakukan berbagai kesalahan dan juga pihak kerajaan yang melakukan hal semena-mena terhadap rakyatnya, Balmus memutuskan untuk membunuh keempat pahlawan beserta pihak kerajaan. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Ren dan Itsuki pun datang ke lokasi. Ternyata mereka berhasil selamat dari rencana pembunuhan yang dilakukan Balmus. Lalu singkat cerita, berkat bantuan sang ratu, Naofumi berhasil mengalahkan Balmus. Setelah kejadian itu, pihak gereja pun ditahan sang ratu dan menggantinya menjadi pemuja keempat pahlawan. Di sini sang ratu juga berniat untuk mengeksekusi mati sang raja dan juga Mine, karena mereka berdua telah melakukan hal semena-mena terhadap rakyatnya, terutama terhadap Naofumi selaku sang pahlawan perisai. Namun karena Naofumi tak tega, akhirnya Naofumi pun memaafkan mereka dengan syarat mengganti nama sang raja menjadi Sampah dan juga nama Mine menjadi Jalang. Dan dari sini nama Naofumi di kerajaan mulai membaik. Beberapa hari kemudian, sang ratu mempersilahkan kepada empat pahlawan untuk meningkatkan level mereka di sebuah pulau bernama Kalmira, yang mana di pulau tersebut setiap 10 tahun sekali terdapat sebuah keajaiban, yaitu jika mereka mengalahkan monster di sana, XP atau level mereka akan bertambah 2 kali lipat lebih cepat. Dan kebetulan keajaiban di pulau tersebut saat ini sedang aktif. Serontak para pahlawan dan juga kelompoknya pergi ke pulau tersebut. Saat Naofumi dan kelompoknya di sana, mereka bertemu dengan petualang lainnya. Mereka bernama Lark dan juga Teris. Mereka berada di Kalmira juga untuk menaikkan level mereka. Setelah beberapa hari di sana, tiba-tiba Naofumi menemukan sebuah jam pasir di bawah laut yang sama persis seperti di kerajaan. Dan ternyata 2 hari lagi di tempat tersebut akan terjadi bencana ombak. Lalu Naofumi pun langsung melapor ke ratu mengenai hal tersebut agar bisa mempersiapkan diri. Waktu bencana ombak pun tiba. Di sini sang ratu juga ikut untuk melawan ombak bersama keempat pahlawan. Dan di sini sepertinya mereka cukup kesusahan dalam menghadapi bencana ombak kali ini. Namun untungnya ada Lark dan juga Teris yang juga ikut membantu. Di sini terlihat ternyata mereka memiliki kekuatan yang lumayan hebat. Dan setelah mengalahkan bos utamanya, tiba-tiba Lark dan juga Teris menyerang Naofumi dan keempat pahlawan lainnya. Lalu disusul dengan kemunculan Glass di hadapan mereka. Di sini mereka bertiga mengungkapkan bahwa mereka adalah pahlawan dari dunia yang berbeda. Dan tugas mereka saat ini
adalah untuk membunuh keempat pahlawan di dunia ini. Lalu singkat cerita, di sini Naofumi berhasil memukul mundur Glass dan juga yang lainnya bersamaan dengan berakhirnya bencana ombak. Dan di akhir cerita, setelah berakhirnya bencana ombak tersebut, Naofumi mencoba membangun kembali desa Raptalia yang telah hancur, yang mana nantinya tempat tersebut juga akan menjadi tempat persinggahan Naofumi. Dan di sana Naofumi telah diberikan hak oleh sang ratu sebagai penguasa di wilayah tersebut. Oke, untuk pembahasan anime Tate no Yusa no Nari Agari cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.